Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Messi tak main, Inter Miami libas Hong Kong 11 4-1. Inter Miami menghadapi Hong Kong League 11 dalam laga uji coba di Hong Kong Stadium. Inter Miami membuka keunggulan lewat Robert Taylor di menit ke-40. Tuan rumah bisa menyetarakan angka 3 menit berselang dari torehan Henry Ainer. Memasuki babak kedua, Miami tampil ganas dengan menambah 3 gol lewat aksi Lawson Sunderland di menit ke-50. Leonardo Campana di menit ke-56. Dan Robert Taylor di menit ke-85. Skor 4-1 untuk kemenangan Inter Miami mengakhiri laga. Efek Messi, fans Hong Kong berduyun-duyun tonton Inter Miami. Lionel Messi menjadi daya tarik tersendiri di Hong Kong. Puluhan ribu fans sampai rela menonton Inter Miami. Messi mendapat riuh tepuk tangan saat baru masuk ke lapangan. Penonton riuh di tribun dengan teriakan dan ponselnya, tentu untuk mengabadikan momen bintang Argentina itu. Beberapa supporter bahkan datang jauh-jauh dari luar Hong Kong untuk menonton Inter Miami. Arsenal versus Liverpool, Alisson blunder, Arsenal menang 3-1. Arsenal menjamu Liverpool di Emirates Stadium. Tuan rumah sudah memimpin pada menit ke-14 berkat gol Bukayo Saka. Liverpool mendapat gol bunuh diri dari Gabriel Magalhaes di menit ke-45. Skor 1-1 saat turun minum. Blunder fatal Alisson Becker saat gagal menyapu bola dimanfaatkan Gabriel Martinelli untuk mengembalikan keunggulan Arsenal. Leandro Trossard lantas menegaskan kemenangan mereka pada menit ke-92. Hasil ini tak mengubah posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris dengan 51 poin dari 23 laga, sementara Arsenal naik ke posisi kedua dan menipiskan jarak menjadi 2 poin. Chelsea versus Wolverhampton, The Blues dipermalukan 2-4. Chelsea menjamu Wolverhampton di Stamford Bridge. The Blues unggul lebih dulu melalui Cole Palmer pada menit ke-19. Namun Wolves langsung membalas 3 menit berselang lewat Matheus Cunha. Wolves berbalik unggul berkat gol bunuh diri Axel Disasi pada menit ke-43. Chelsea kembali kebobolan pada menit ke-63 oleh Cunha. Cunha lantas mencatatkan hat-trick pada menit ke-82 lewat eksekusi penalti. Chelsea cuma bisa memperkecil kedudukan lewat Thiago Silva di menit ke-86. Dengan hasil ini, Chelsea dan Wolves bertukar posisi di klasemen Liga Inggris. Wolves naik ke posisi 10 dengan 32 poin, sementara Chelsea ke urutan ke-11 dengan 31 poin. MU versus West Ham, Garnacho 2 gol, Setan Merah menang 3-0. Pertandingan antara MU versus West Ham digelar di Stadion Old Trafford. Tuan rumah tampil apik dan berhasil menang 3-0 tanpa balas lewat aksi Rasmus Højlund di menit ke-23. Alejandro Garnacho di menit ke-49. Dan gol kedua Garnacho di menit ke-84.
Kemenangan ini mendongkrak posisi MU di papan klasemen. MU naik 2 peringkat ke urutan ke-6 setelah mengumpulkan 38 poin dari 23 pertandingan. Sementara West Ham melorot ke urutan ke-7 dengan 36 poin. Inter Milan versus Juventus, Nerazzurri menang berkat gol bunuh diri Gatti. Derby d'Italia antara Inter versus Juventus dilangsungkan di Giuseppe Meazza. Tuan rumah berhasil unggul di menit ke-37 lewat gol bunuh diri Federico Gatti. Barella's ball in, Pavard, he missed it. Di sisa laga tak ada gol yang tercipta, skor 1-0 untuk kemenangan Inter menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Inter Milan semakin mantap memimpin klasemen Liga Italia. La Beneamata mengumpulkan 57 poin, unggul 4 poin dari Juventus di posisi kedua dan masih memiliki 1 pertandingan sisa. Napoli versus Verona, comeback, Partenopei menang dramatis 2-1. Bermain di Stadion Diego Armando Maradona, tim tamu mampu unggul lebih dulu di menit ke-72 lewat aksi Diego Coppola. Good delivery. Tuan rumah kemudian berhasil comeback berkat gol bunuh diri Paweł Dawidovic di menit ke-79 Lindström. dan Visa Kvaratskhelia di menit ke-87. Sets himself. Skor 2-1 untuk kemenangan Napoli menghiasi pertandingan. Hasil ini mengangkat Napoli ke peringkat ke-7 dengan 35 poin dari 22 laga, sedangkan Verona ada di zona degradasi tepatnya di urutan ke-18 dengan 18 poin dari 23 laga. Wow, MU belum terkalahkan di 2024. Manchester United mengalahkan West Ham United 3-0 di pekan ke-23 Liga Inggris musim ini. Tim asuhan Erik ten Hag melanjutkan tren positif dengan belum terkalahkan sepanjang 2024. Manajer Erik ten Hag pun sejauh ini senang melihat perubahan yang terjadi di dalam timnya. MU kini tak lagi angin-anginan. Højlund ukir rekor di ulang tahun ke-21. Rasmus Højlund memberi kado istimewa untuk dirinya sendiri di ulang tahun ke-21. Sebuah rekor di Manchester United dan satu catatan menarik berhasil ia ciptakan. Di usia 21 tahun, Højlund adalah pemain termuda Manchester United yang mencetak gol di 4 penampilan berturut-turut Premier League. Selain itu, Højlund juga mengukir sebuah catatan unik. Ia adalah pemain kedua di Premier League yang bisa mencetak gol tepat pada hari ulang tahun ke-21. Lisandro Martinez cedera lagi. Manchester United harus membayar harga mahal kemenangan atas West Ham United dengan cederanya kembali Lisandro Martinez Minggu 4 Februari. Lisandro Martinez memang terlibat insiden perebutan bola hingga pemain lawan terjatuh hingga menimpa bagian lututnya pada menit ke-68. Selepas laga, Erik ten Hag berbicara terkait kondisi sang pemain. Pelatih berpaspor Belanda itu memperkirakan kondisi Lisandro Martinez akan berlangsung buruk. Meski demikian, tim medis akan memastikan kondisi dari Lisandro Martinez dalam waktu dekat. Para pemain Liverpool tak menyangka Jurgen Klopp akan pergi secepat ini. Diogo Jota mengaku bahwa para pemain Liverpool tidak menyangka bahwa Jurgen Klopp akan pergi secepat ini. Jota menyebut bahwa para pemain Liverpool mengadakan pertemuan untuk membahas soal kepergian pelatih mereka. Penyerang asal Portugal itu menggambarkan suasana yang terjadi setelah pengumuman. Para pemain terdiam dan tidak tahu harus memberikan respon apa. Selebrasi Arsenal usai bekuk Liverpool mendapatkan sorotan. Presenter olahraga Richard Keys menilai selebrasi pelatih Arsenal Mikel Arteta terlalu berlebihan karena persaingan juara IPL masih jauh dari selesai.
Setelah Trossard mencetak gol ketiga, Arteta melakukan selebrasi yang gila-gilaan dengan melompat-lompat di dekat touchline. Reaksi manajer Arsenal tersebut tidak dilihat dengan baik Case saat ia merayakan sang pelatih untuk bereaksi dengan lebih bermartabat di lain waktu. Hancurkan Liverpool, sinyal pemertegas ambisi Arsenal. Tak bisa dipungkiri, kemenangan brilian 3-1 yang diraih Arsenal melawan Liverpool langsung mempertegas ambisi tim meriam London. Kemenangan tersebut kini membuat Arsenal kembali masuk ke jalur perburuan gelar juara Liga Inggris. Dikutip Opta, Arsenal kini berhasil memenangkan 2 dari 4 laga melawan tim pemuncak klasemen pada era Arteta. Dan kedua kemenangan tersebut sama-sama diraih Arteta saat menundukkan Liverpool. Catatan itu terasa spesial karena Arsenal belum pernah menang sebanyak 2 kali dalam 17 laga sebelumnya, tepat ketika Arteta belum menjadi pelatih meriam London. Rekor memalukan Chelsea bersama Pochettino. Dilansir Opta, rekor memalukan diukir Chelsea setelah kalah melawan Wolves dengan skor 2-4 di Stamford Bridge tadi malam. Untuk kedua kalinya Chelsea yang dibesut Pochettino kebobolan 4 gol dalam pertandingan Liga secara beruntun. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak Desember 1989 sebelum kedatangan pelatih asal Argentina tersebut. Seperti diketahui, sebelum kalah telak melawan Wolves dengan kebobolan 4 gol, Chelsea besutan Pochettino telah terlebih dahulu menelan kekalahan saat bertandang ke kandang Liverpool pada laga sebelumnya dengan skor 4-1. Cara fans Inter Milan sambut derby di Italia, bentangkan spanduk raksasa untuk olok-olok Juventus. Derby di Italia antara Inter Milan versus Juventus turut diwarnai dengan aksi-aksi teatrikal dari Ultras Nerazzurri Senin 5 Februari. Ultras Inter Milan membentangkan spanduk besar menyoroti kiprah Juventus yang disebut banyak melakukan kontroversi selama bertahun-tahun. Koreografi provokatif ini menambah sentuhan drama pada suasana yang sudah mencekam menjelang pertandingan. Di luar stadion, fans Inter Milan menyambut kedatangan tim dengan pesta kembang api yang begitu meriah. Mereka tumpah ruah di luar stadion, menyambut dengan berbagai nyanyian yang membakar semangat. AC Milan bakal tunjuk Novak Djokovic jadi pelatih. AC Milan punya rencana yang menarik untuk memperkuat jajaran tim kepelatihan. Sang owner Gary Cardinale mengatakan berniat untuk menunjuk Novak Djokovic sebagai bagian dari tim kepelatihan Rossoneri. Djokovic bakal dijadikan sebagai pelatih mental bagi pemain Milan. Bintang tenis top itu rencananya akan dikontrak dengan durasi 3 bulan. Djokovic bakal diberi ruang untuk memberi pidato motivasi bagi para pemain. Messi absen, supporter Hong Kong kecewa, pemerintah semprot IO. Lionel Messi hanya duduk di bangku cadangan saat Inter Miami mengalahkan Hong Kong 11-4-1 dalam laga persahabatan. Pemerintah lokal kecewa dan menuntut penjelasan dari penyelenggara acara. Seruan meminta pengembalian uang tiket juga bergema. Namun bukan hanya penonton yang kecewa, pemerintah Hong Kong pun merasakan hal serupa, sebab mereka juga ikut memfasilitasi kedatangan Miami. Rincian kontrak Kylian Mbappe di Real Madrid, potong gaji besar-besaran tapi bonus langit. Kylian Mbappe akan mengambil potongan gaji besar-besaran dalam kontraknya di Real Madrid. Namun ia akan menerima bonus langit. Sebelumnya pemenang juara Piala Dunia 2018 tersebut menerima gaji sebesar 72 juta euro atau setara dengan 1,23 triliun rupiah per tahun saat berada di PSG. Namun apabila bergabung dengan Real Madrid, maka Mbappe hanya akan mendapatkan kurang lebih 25 juta euro atau sekitar 426 miliar rupiah per tahun. Akan tetapi sebagai ganti pemotongan gaji yang besar, Real Madrid memberikan sejumlah kompensasi lain. Kabarnya Mbappe akan menerima uang senilai 100 juta euro atau sekitar 1,71 triliun rupiah saat datang sebagai pemain anyar.
Selain itu, Mbappe juga masih akan menerima sebagian besar dari hak citra dirinya sendiri. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!